terkait Sakatata dan Gini, tadi malam itu Liga Akbar dihadirkan dua sosok yang luar biasa. Saya melihat bahwa rakyat bersuara ini di program iNews ini sudah seperti talk show yang pernah hebat di salah satu TV swasta di Indonesia. Dan saya berharap ini dipelihara oleh hostnya Aiman dan juga selaku pemret. Kenapa? Karena pertama memberikan pencerahan, yang kedua dia tidak menjustifikasi. Kemudian begini, kemarin malam itu dihadirkan di sana Sakatata bersama dengan kakaknya Sulis, didampingi pengacaranya Pak Agus. Kemudian saudara Liga Akbar. Saya tadinya pikir gini, Liga Akbar. Saya pikir ini liga pertandingan bola akbar gitu kan di awal nih. Liga Akbar, oh nyatanya ini Liga Akbar gitu kan. Nah, didampingi pengacaranya. Kemudian di situ ada ahli psikologi forensik Bung Reza Indragiri dan ahli pidana Bung Boris Tampubolon. Nah, saya ini kan selalu update ya perkembangan. Saya punya tim itu bekerja di tracking, di verifikasi kirim ke saya, lalu kemudian saya tracking bagaimana Polri cara bekerjanya yang kita pantau. Kita bukan disubsidi data oleh pihak kepolisian, keliru, dan kita bukan Superman dan kita juga tidak informal. Kita menyuarakan agar hukum tegak lurus, rule of law enforcement. Jelas ya? Jadi tadi malam ada yang membuat saya miris. Kok bisa-bisanya pengacara Sakatata, Bu Titin, Pak Agus yang katanya menangani dari awal, pertama Bu Titin, tidak tahu dalam hal ini Sakatata dengan saudaranya Sulis bahwa dia sudah pernah mengajukan gerasi mohon pengampunan kepada Presiden dan sudah mengajukan pembebasan bersyarat. Orang berpikir dia bebas murni, padahal dia masih PD, Bapak. Dia masih pembebasan bersyarat. Itu data yang saya punya. Makanya orang menanya, Bang, apalagi informasinya? Orang kita tracking tiap hari, day to day. Jadi Sakatata itu bersama 7 terpidana yang lain yang sekarang masih ditahan itu sudah mengajukan gerasi kepada Bapak Presiden Jokowi. Dan itu ditolak oleh Bapak Presiden tahun 2020. Syarat mengajukan gerasi adalah si terpidana mengakui perbuatan. Itu syarat. Begitu juga dengan syarat pembebasan bersyarat. Artinya, you mengakui terus you mohon. Karena saya sudah menjalani hukuman sekian tahun, tolong dong kasih saya kesempatan untuk saya berasimilasi, bersosialisasi. Ingat dulu kasus Pablo kan? PP dia, sekian lama dia di sini baru. Nah, jangan gara-gara kecerobohan pengacara. Posisi Sakatata sekarang yang dalam tanda kutip bicara di luaran sampai tambah runyam lagi, Komam nanti datang ambil bisa. karena masih bersyarat. Dan dia dianggap tidak berkelakuan baik. Karena dia masih seorang narapidana, bukan mantan narapidana. Paham ya? Jadi syarat gerasi harus mengakui perbuatan. Syarat mengajukan PB juga mengakui perbuatan. Nah, kalau begitu, di mana logikanya? Kok tiba-tiba Saka sekarang teriak-teriak, dia mengatakan bahwa bukan dia pelakunya. Salah tangkap. Itu poin satu. Poin yang kedua, kenapa pengacaranya ketika divonis oleh peradilan melakukan upaya hukum justru bukan pada salah tangkap, tapi pada beratnya hukuman 8 tahun.
Dan itu yang diajukan oleh Titin. Jadi banding itu atau kasasi itu semuanya dilakukan sebagai upaya untuk keberatan atas polisi tertentu. Artinya tidak ada urusan dengan salah tangkap. Kok tiba-tiba keluar sekarang urusan salah tangkap gara-gara film Vina sebelum 7 hari. Yang film ini pun menurut saya patut diduga banyak rekayasa dan tidak sesuai fakta. Makanya saya desak agar diperiksa pihaknya dan sutradaranya. Saya terima kasih Polda Metro sudah memeriksa sutradara. Itu poin. Poin 3, saya terima kasih. Kenapa? Karena kita harus runut ini supaya kelihatan terang benderang peristiwa hukum ini dan kita harus mengkerucutkan agar clear. Masa iya kita tiap hari udah per sebulan urusan ini? Iya kan? Apa itu? Bahwa oknum pengacara yang diduga menyuruh merubah keterangan inisial CM juga sudah dilaporkan. Kemudian orang tuanya atau ayahnya Peggy yang bernama Rudi Irawan kalau di Cirebon, Ahmad Saprudi kalau di Bandung, yang mengakui melakukan pemalsuan identitas atau duplikasi nama atau implikasi identitas sudah dilaporkan dan tunggu prosesnya. Ini kan ujung-ujungnya jadi rame, Bapak. Nah, yang keempat, saya prihatin, apalagi Saka. Maaf, Liga Akbar. Menurut keterangan dari Farhad Abbas, mereka laporkan. Apakah sudah melaporkan atau belum melaporkan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya ketahuan sama Farhad ini. Kok dia marah-marah kemarin? Ada dikirim ke saya, dia bilang kami akan bongkar Titin ini dan lainnya akan saya kasih ke Otto. Nah itu tadi. Nah, jadi menurut saya kasus yang sekarang menjadi menarik perhatian masyarakat, saya poinnya satu saja. Berdasarkan data fakta penelusuran yang dilakukan oleh tim saya, kok kayaknya banyak dugaan mengatakan ini Sambo jilid 2 atau ini sama dengan Sambo. Jauh dari sana. Dan yang terakhir, keterangan dari Saka Tatal yang berbeda dengan keterangan dari terpidana yang 7. Mereka mengatakan ditangkap dan terlibat Bapak Rudiana, orang tuanya almarhum Eki, kemudian dibawa ke ruangannya. Pada waktu itu dia kanit narkoba di Polres Cirebon Kota. Di situ dipukuli, dianiaya, babak belur. Keterangan Saka, dia nggak pernah ketemu tuh sama Pak Rudiana. Terus mana yang dipukul? Jadi keterangan ini berbelok-belok. Belum lagi keterangan dari Liga Akbar. Liga Akbar katanya disuruh sama Pak Rudiana. Masa iya yang disuruh terbongkar begini, terus Pak Rudiananya diam aja? Pasti dong dia berusaha juga untuk mendekati Liga Akbar, diamankan duluan tuh. Jangan sampai dia memberi keterangan palsu di pengadilan itu atau di pemeriksaan polisi berubah nanti seperti yang terjadi sekarang. Gak mungkin lah. Dan makanya saya bilang saya kok gak yakin ya dengan keterangan Liga Akbar. Karena kalau itu terjadi pasti Pak Rudiana berusaha menyuruh orang mendekati yang namanya Liga Akbar untuk diam. Jadi saya tanya, lu ada diancam nggak? Nggak ada. Lu ditekan nggak? Nggak ada. Itu apa masalah? Dan itu dalam perspektif hukum yang saya pahami nggak ngaruh. Dia mau cabut keterangan dia nggak ada masalah. Dia juga lanjutkan nggak ada masalah. Karena dia hanya saksi, bukan kunci. Dia bukan saksi mahkota. Keterangan dia diperkuat berdasarkan rangkaian peristiwa. Nah, makanya itu tadi periksa ini, periksa ini, periksa ini, periksa ini, periksa ini. Lalu ada pengacara bling-bling minta bentuk tim pencari fakta, minta presiden membentuk dengan alasan katanya presiden yang punya kewenangan dan tidak berkepentingan. Saya lihat betul tuh statementnya si bling-bling itu.
Dan dengan statement dia itu, saya dapat menangkap seolah-olah Pak Kapolri punya kepentingan, seolah-olah Kapolda Jabar punya kepentingan, seolah-olah orang Dirkrimum punya kepentingan, seolah-olah Kabid Humas Polda Jabar punya kepentingan, seolah-olah Polres Cirebon Kota punya kepentingan. Terus saya mau tanya si beling-beling, terus kalau nggak polisi yang menangani ini, tunjukkan ke saya, siapa yang bisa memproses ini sesuai dengan undang-undang. Bapak, you harus paham, yang bisa memproses tindak kriminal seperti ini adalah polisi, Bapak. Polisi, jaksa nggak bisa, KPK nggak bisa. Yang menyidiknya itu memang polisi. Kalau begitu perbaiki, masa ada tikus dalam rumahmu, terus kau bakar rumahnya untuk ngambil tikusnya. Dalam setiap lembaga pasti ada oknum, Bapak. Kita juga nggak bilang polisi 100% bersih, tidak ada oknum yang dihukum. Tapi tidak boleh juga kita a priori kepada polisi. Kejaksaan juga dia sudah bekerja, tapi jangan juga a priori kepada kejaksaan. Begitu juga dengan lembaga kehakiman. Terus kita pengacara bagaimana? Kita juga banyak yang bobrok gitu. Maka menurut saya kita saling mengawasi. Nah, ini kan sudah mencuat film Vina dari orang yang kerasukan salah satu sumbernya. Begaduh kita begini sampai dunia maya maki-maki orang. Saya nggak kenal mereka. Saya udah bilang kemarin, I don't care. Prinsip hidup saya, mulia kata Allah, pasti mulia kata manusia. Hina kata manusia, belum tentu tidak mulia di mata Allah. Clear. Saya udah alami kok. Anda tahu saya 2 tahun diserang bertubi-tubi. Alhamdulillah tidak masalah sama saya. Saya bekerja dengan ikhlas dan ingin kalau ada pelaku yang dapat dibuktikan, itulah hukum. Karena tidak mungkin ya, Dirkrimum itu dia juga ingin jenderal, Bapak. Kabid Humas itu juga, Pak Kapoldanya juga, mungkin dia ingin naik lagi. Pak Kapolri ingin menunjukkan bahwa Polri presisi. Pak Kapolres Krim apalagi, Kadipropam apalagi, Pak Irwasum apalagi. Benar nggak? Semua instrumen pejabat utama di Mabes Polri itu ingin kasus ini rule of law, equality before the law. Tapi kalau ini diobok-obok, diserang kiri dan kanan, ujung-ujungnya besok nggak selesai kasus ini. Kalau tidak selesai kasus ini, apa ini yang kita mau? Makanya saya minta Peggy, Anda bersuara. Ini kan, maaf ya, pengacara banyak di sana. Tapi orang ini kok tidak merasa ya. Hotman ngomong, saya mohon pengacara 02, Yusril, Gonto, bantu tuh Peggy. Kalau saya ikut di Peggy pengacara, saya pasti marah besar sama si pengacara yang ngomong itu, si beling-beling itu. Iya dong. Artinya dia merendahkan yang 70 orang itu. Nah, tiba-tiba kemarin Bang Otto, abang saya. Bang Otto itu abang saya. Waktu saya ribut dengan Hotman, beliau telepon saya dari Amerika. Suruh lawan Hotman. Jelas itu. Saya orangnya terbuka. Lawan dalam pengertian, karena saya waktu itu diperlakukan oleh Hotman ini, dia dorong. Dia dari Amerika dalam pengertian. Bisa dilihat jejak digitalnya. Maksud saya, Bang Otto pun kalau mau menangani kasus ini, mbok langsung jadi pengacara. Jangan dikirim anak buah. Nanti, maaf, si beling-beling ngomong lagi, aku malas ngomong nama dia. Si beling-beling nanti ngomong lagi, jangan dikirim dong. Nah, dia kan bilang kemarin, Junior, saya diundang TV nggak mau, gua kirim Junior. Hotman, kalau you bicara di TV, you menyampaikan seperti ini, wartawan nanya, itu nggak ada yang debat. Dia hanya take and give sebatas penggalian informasi. One way communication. Tapi kalau feedback, ayo kita. Saya berkali-kali, Hotman, kau datang. Bahkan Bung Aiman Wicaksono selaku host dari Rakyat Bersuara iNews TV dan Pemret mengundang di postingan Instagramnya Hotman untuk datang. Nah, jadi untuk ini saya sebut nama, Hotman, kau datang.
kau sampaikan perspektif hukum yang kau pahami tentang Vina dan kasus ini, saya sampaikan perspektif hukum yang saya pahami tentang Vina dan kasus ini, dan lain-lain. Clear. Nah, jadi saya pikir itu, dan besok katanya akan ada Farhad Abbas, ya monggo. Tapi satu yang saya ingatkan, urusan kau sama saya Farhad belum selesai. Tapi seperti apa, saya lihat. Dan Farhad memang belakangan ini sudah tidak lagi terlibat-libat dengan mereka di sana. Tapi yang pasti saya sampaikan, masalah ijazah palsu yang dituduhkan kepada saya sudah SP3 dihentikan. Dan pelapornya salah satu DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Tista Mahalia dan Apollos Jarabonga melalui Petrus sudah dicabut laporannya. Adapun kasus yang lain selesai. Tentang Hotman dan Ikrim Hakim kita lihat saja karena masih dalam proses yang kita lihat akan seperti apa berikut. Bang. Jadi kondisi real ini harus benar-benar dipahami bahwa masalah Vina dan Eki harus ditangani secepatnya dan tuntas setuntas-tuntasnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jangan sampai ini menjadi beban hutang hukum dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi tugas utama Pak Prabowo itu bagaimana membawa kita Indonesia emas, bukan ngurusin ini gitu. Nah. Oke, Bang. Ini banyak netizen dan beberapa yang sekarang lagi rame itu kenapa ayah dari Eki tidak pernah mau muncul atau ngomong. Nah, dari perspektif Abang seperti apa, Bang? Kenapa beliau tidak begini, keluar? dia baru ngomong aja sekali di medsosnya udah rame menafsirkan dia negatif. Dia masih tertekan. Saya sudah tanya melalui orang saya, beliau belum mau berkomunikasi. Jadi kalau Hotman bilang Pak Rudiana lewat orang dia datang ke Hotman, sebut aja namanya siapa. Kan dulu ada yang ngomong minta dia bersuara terus disuruh, kenapa Anda nolak? Dengan alasan apa, pertimbangan apa, kan gitu yang saya lihat kan. Nah, jadi sebut aja. Dan kita membuka pintu selebar-lebarnya. Kalau Pak Rudiana perlu pendampingan yang independen, yang begini ya, supaya dia namanya kan terseret-seret nih, dibilang dia mukuli, dibilang dia merekayasa, kemudian dia mengkondisikan semua lah begini bro. Untuk naik jabatan dan begini ya, anak itu cuma satu-satunya meninggal, kucing aja meninggal kita sedih bapak, apalagi anak. Jadi dia sudah meninggal anak, muncul isu begini, serangan, masa anak meninggal terus dijadikan momentum untuk dapat jabatan, kan ngeri banget hidup ini. Enggak lah. Jadi gambaran di luar itu maha dahsyat, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Yang pasti saya meyakini dan saya katakan ini tidak seperti Sambo dan tidak ada Sambo jilid 2. Itu by design itu. Menurut mereka by design itu enggak ada. Saya sudah telusuri dan saya yakin itu tidak ada. Ini hanya tindakan kriminal biasa yang sekarang di blow up sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah kasus yang sangat besar karena muncul dari film. Bang, terkait PRT sendiri yang digadang-gadang kemarin sempat heboh harus muncul sama AF. Nah itu gimana? RT sudah memberi keterangan ketika dia di situ mengontrakkan rumah kepada ayahnya Peggy dan Peggy, namanya berubah jadi Ahmad Sahroni dan Peggy Setiawan ganti dengan Robi. Ketika dialog secara TV swasta, kakaknya si Peggy mengatakan itu sengaja karena bapaknya kawin lagi dan ibu tirinya tidak suka kepada Peggy. Tapi ketika adik kandungnya datang di satu acara lagi, Robi bilang beda lagi keterangannya. Jadi ini mutar-mutar gitu. Jadi gini, kita gini ya, keluguan seseorang. Kan banyak netizen tuh yang ngomong apa, lugu dia, bapaknya anaknya. Anda tahu nggak dukun AS di Medan yang bunuh orang? Benar-benar lugu bapak.
Anda lihat yang dipotongi badan orang, lihat lugu semua, nggak ada. Tes psikologi forensik, tes lie detector, tes cari tahu track recordnya, dapat ketemu itu Bang. Jadi nggak usah kita langsung melihat orang ini orangnya lugu terus dia nggak bersalah, nggak juga. Oke, terakhir ya. Maksudnya Pak RT yang waktu kejadian di Cirebon itu, mereka kan di Pengakuan mereka itu kan Iya. nginap di rumah Pak RT. Hmm. Gini, cerita nginap ini gini. Pernah satu kejadian, ini pengalaman empirik saya ya. Saya buka aja. Ponakan saya, salah satu aparat sipil negara. Dalam hal ini ya katakanlah antara TNI dan Polri gitu. Satu waktu saya nginap sama dia, satu tempat. Kamar saya beda, kamar dia beda. Dengan satu di situ abang ipar saya. Tiba-tiba sarapan pagi saya baca koran. Ini sekitar tahun 2007. Baca koran, masih DPRD saya. Belum medsos begini, korannya. Telah terjadi pemukulan, penganiayaan oleh ini di sini, menyebabkan 1 orang meninggal dan 3 orang cedera, luka. Oke, heboh nih berita. Saya kan tiap pagi nih, ngeri juga ini. Medan ini. Terus entah bagaimana saya melirik ke abang ipar saya lagi sarapan. Dia lihat saya. Dia lihat saya. Karena di situ mengarah kepada kelompok aparat keamanan, ya, saya nggak sebut antara TNI dan Polri. Terus saya lihat keponakan saya, mukanya berubah, tapi dia nyantai, kita makan, sarapan nih. Masalah tidur dan tidak tidur di rumah ini kan gitu ya. Kemudian dia buru-buru ponakannya habis makan, dia pergi. Ngomonglah bang ipar saya. Saya curiga dalam bahasa kampung. Saya curiga. Sebab jam 4 dia keluar. 5:30 dia pulang lagi. Terus tidur lagi. Habis itu ya kita sarapan jam 8 dia bangun dia. Saya pasti berita ini sama ketua. Dia. Biasalah, yang namanya ponakan kan, panggil. Kau terima malam kemana? Iya, kau jangan bohong. Berita ini, kau baca nih. Kau kemana tadi malam? Terus saya tampar kau dengan saya. Dia panggilnya bapak saya, karena bapak itu anak abang saya. Iya bapak. Tadi malam saya ke sana. Oh iya, soalnya kawan kami gini. Ada spirit of the court. Semangat kekompakan kelompok. Dia pergi, dia pulang lagi. Pertanyaan, kalau cerita RT tidur sih malam-malam dia pergi. Saya tanya, jauh dari Cirebon ke Bandung? Enggak. Kalau naik sepeda motor kencang tembus. Dia bunyi gini-gini, dia pulang lagi, selesai. Dan ada satu saksi yang mengatakan, tadinya dia tidur agak di dalam, terakhir dia dekat pintu. Ya dong? Nah kalau dilihat dari tracking itu, bisa jadi diduga Peggy. Jadi kalau logika hukum dibangun seperti tadi, ya bisa saja nah, Pak RT memberi keterangan seperti itu, sah-sah saja. Cuma kan kita nggak bisa paksa kalau RT nggak mau memberi keterangan, karena dia nggak mau ngomong. Itu RT yang itu kan. Bagaimana dengan Bapak Kos yang mengasih kontrakan, yang rumahnya dikontrak sama Peggy dengan bapaknya? Jelas dia di situ namanya jadi Robi, terus Rudi Irawan jadi
Ahmad Saprudi dan pakai masker asal keluar Robi ini. Tambah jaket yang ada tutup kepala atau kaos gimana? Jadi kalau dari sini terus banyaknya informasi yang menyeruak begini, siapa yang paling bertanggung jawab yang akan melakukan fungsi pendalaman materi? Kan polisi. Ya kasihlah ruang buat polisi, kita awasi polisi. Jangankan kasus seperti Vina dengan kasus Sambo aja jengkar diusut. Begitu juga dengan Teddy Minahasa diusut. Terus apa keraguan? Justru menurut saya Polri sekarang berprestasi. Begitu.